simahum fi wujuhihim min atharis sujud, gitu kan? Maka kalian melihat di wajah mereka karena sujud tadi tanda-tanda sujud. Apa itu? Dahinya hitam. Sebagian ulama mengatakan dzalika alamatun, itu adalah tanda yaj'aluhallahu ta'ala fi wujuhil mu'minina yaumal qiyamah. Tanda yang Allah jadikan di wajah-wajahnya orang-orang yang beriman kelak di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Teman-teman dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa dalam program Tanya Guse, yang mana saya mendapatkan satu kiriman video dari teman-teman meminta untuk saya ikut menjawab apa yang disampaikan Ustadz pada video berikut ini. Apakah Rasulullah SAW memiliki tanda hitam di dahinya? Apakah sahabat-sahabat beliau memiliki tanda hitam di dahinya? Jelas Al-Quran menjelaskan masalah itu ya. Surah Al-Fatih ayat terakhir ya. Salah ayat 29 kan gitu. Allah Azza wa Jalla mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah. Muhammad benar utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya para sahabat. Asyidda wal kufari ruhama'u bainahum, tegas dengan orang-orang kafir dan mereka berkasih sayang di antara mereka. Lalu Allah sebutkan cirinya, tarahum rukka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kau akan melihat mereka cirinya selalu ruku dan sujud ya, untuk mencari karunia dari Tuhan mereka. Lalu Allah bilang apa? Simahum fi wujuh min atharis sujud. Di wajah mereka jelas tanda-tanda. Siapa di sini? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Simahum fi wujuh min atharis sujud. Di wajah mereka kelihatan tanda sujud. Di mana tanda sujud itu? Di dahi, gitu kan? Dan wajah disebutin sujud. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, diperintahkan saya sujud dengan 7 anggota tubuh. Di wajah ini hidung dan dahi, kan gitu. Baru kedua telapak tangan, 2 lutut, 2 kaki. Berarti yang dimaksud simahum fi wujuhihim, tanda-tanda sujud di wajah mereka itu adalah dahi. Jadi jelas sekali firman Allah SWT. Jadi itu yang kita pegangi. Allahu a'lam. Naam. Secara umum apa yang disebutkan Ustadz tadi betul, bahwa ayat itu adalah surat Al-Fatih ayat 29, betul. Dalam beberapa terjemahannya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu al-ayah ya. Sampai pada keterangan mereka semua Nabi Muhammad dan para sahabat itu adalah ruka'an sujadan. Beliau-beliau adalah orang yang sangat gemar ruku', orang-orang yang gemar sujud. Tetapi ada sedikit yang mungkin perlu kita sikapi, perlu kita luruskan gitu ya, ketika menjelaskan tentang simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nah, para ulama kebanyakan dan mungkin hampir semua yang kita baca, di antaranya teman-teman bisa lihat di dalam tafsir Al-Imam At-Tabari di surat Al-Fatih ya. Halamannya ada di 73, juznya di juz 26 di aplikasi kitab yang saya miliki. Di situ dikatakan wa qauluhu ta'ala simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di wajah-wajah mereka nampak atharis sujud. Apa kata Al-Imam At-Tabari? Yaqul alamatuhum fi wujuhihim, tanda di wajah mereka min atharis sujudi fi salatihim, bekas sujud di dalam salat mereka. Summa ikhtalafa, para ulama berbeda pendapat, ahlu ta'wil, ulama tafsir yakni, fissima alladhi anahu Allah ta'ala fi hadzal maudhi'. Yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini itu apa? Faqala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan dzalika alamatun, itu adalah tanda yaj'aluhallahu ta'ala fi wujuhil mu'minina yaumal qiyamah, tanda yang Allah jadikan di wajah-wajahnya orang-orang yang beriman kelak di hari kiamat. Jadi tanda bukan tanda bekas sujud gitu atau bekas sajadah, bukan, tapi tanda ketika kelak di hari kiamat yu'rafuna biha, yang mana dengan tanda itu kaum mukminin, orang-orang beragama Islam mudah dikenal. Kenapa? Lima kana min sujudihim lahu fid dunya, karena dulu di dunia mereka adalah ahli sujud. Dzakara man qala dzalika, di antara yang menyebutkan tadi, haddatsani Muhammad bin Sa'ad qala
haddatsana abi, qala haddatsana ammi, dan seterusnya. An Ibni Abbas, dari riwayat Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Qal Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan ay salatuhum tabdu fi wujuhihim yaumal qiyamah. Salat-salatnya orang-orang yang beriman, nabi, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau-beliau, itu salatnya akan nampak kelak di hari kiamat. Artinya wajahnya berseri-seri, wajahnya bersinar-sinar begitu. Kemudian haddatsana Ibnu Humaid, qala haddatsana Yahya bin Wadih, qala haddatsana Ubaidullah Al-Adki an Khalid, dan seterusnya. Qauluhu simahum fi wujuhihim min asari sujud, qal yu'rafu dzalika yaumal qiyamah fi wujuhihim min asari sujudihim fid dunya. Jadi kebanyakan di ayat ini atau di tafsir ini ya, mengartikan asari sujud itu adalah asar sujud fil akhirah, sebagaimana mereka sujud di dunia, sholat di dunia, maka di akhirat akan kelihatan bekas sujudnya. Itu wahwa kaqaulihi ta'ala, itu seperti firman-Nya Allah Ta'ala, ta'rifu fi wujuhihim naudratan na'im. Kamu akan mengenali atau akan tahu di wajah-wajah mereka naudratan na'im, cahaya kecerahan dari an-na'im, yakni zat yang maha memberi nikmat, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada riwayat berikutnya, ini di tafsir yang sama ya, dari Sayyidina Ubaid bin Asbat bin Muhammad, qala haddatsana abi an Fudail bin Marzuq an Atiyah fi qoulihi simahum fi wujuhihim min asari sujud. Qal, beliau mengatakan ay mawadhi'us sujud min wujuhihim yaumal qiyamah asyaddu wujuhihim bayadon. Jadi tempat-tempat sujud atau anggota-anggota sujud dari wajahnya itu kelak di hari kiamat akan paling nampak jelas, paling kelihatan putih, bersinar begitu. Jadi semuanya hampir mengarahkan ke asari sujud fi yaumil qiyamah. Contoh juga dalam riwayat berikutnya, haddatsana Ibnu Abdul A'la qala haddatsana Al-Mu'tamir qala sami'tu Syabiban yaqul an Muqaddil bin Hayyan qala, beliau mengatakan simahum fi wujuhihim min athari sujud ay qala an-nuru yaumal qiyamah, cahaya kelak di hari kiamat. Begitu juga di riwayat berikutnya juga mengatakan ay bayadun fi wujuhihim yaumal qiyamah. Naam. Ada yang agak berbeda, di sini dikatakan haddatsana Ali qala haddatsana Abu Saleh haddatsani Muawiyah, Sayyidina Muawiyah an Ali an Ibni Abbas. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas fi qoulihi simahum fi wujuhihim min asri sujud qol ay asamtu al-hasan, perangai atau hay'ah yang baik. Ini maknanya agak berbeda di dunia, tapi tidak berhubungan dengan wajah, tetapi berhubungan dengan perangai. Begitu juga dalam riwayat berikutnya, haddatsana Mujahid, haddatsana Yazid, dan seterusnya. An Ibni Abbas juga, dari Abdullah bin Abbas mengatakan simahum fi wujuhihim min asri sujud amma innahu laysa billadzi tarawna, bukan seperti bekas yang kalian lihat, tetapi walakinnahu simal Islam, bekas-bekas atau tanda-tanda Islam, wasahnatuhu, dan juga bentuk kelakuan, hay'ah, wasamtuhu, sama wa khusyu'uhu, dan khusyuk. Jadi asari sujud itu adalah kelakuannya baik, omongannya tidak pernah menyakitkan, kemudian tidak mudah menyakiti orang lain, orangnya adalah khusyuk, akhlaknya baik, seperti itu. Itu riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas yang dari Sayyidina Mujahid, seperti itu. Juga makna yang sama di setelahnya, dari Sayyidina Abu Amir, dari Sayyidina Humaid al-A'raj an Mujahid simahum fi wujuhihim min athari sujud qala al-khusyu'u wat tawadhu, ya ini khusyuk dan tawadhu. Maknanya sama seperti itu. Artinya apa? Dari riwayat-riwayat yang ini tidak terlihat atau belum ada yang mengatakan, minimal kalau ada yang mengatakan mungkin kita bisa lihat referensinya ya. Yang dimaksud tanda sujud itu adalah jidatnya hitam gitu. Kita belum pernah melihat riwayat itu. Barangkali ada yang tafsir muktabar ya, seperti itu.
Masih di riwayat atau di kitab yang sama, kita bisa melihat riwayat-riwayat yang asarnya itu di dunia, tetapi bukan asar fisik ya. Kebanyakan mengartikan dengan makna al-khusyu' wa tawadhu. Misal dalam riwayat dari Ibni Humaid, hadatsana Jarir an Mansur an Mujahid fi qaulihi simahum fi wujuhihim min athari sujud qala huwa al-khusyu'. Huwa al-khusyu'. Jadi tanda khusyuk begitu. Wa qala akharun, di dalam riwayat yang lain atau ulama-ulama yang lain mengatakan dzalika atharun yakunu fi wujuhil musallin. Adalah tanda bekas yang ada di wajahnya orang-orang yang salat, yang mana itu mislu asaris sahar. Seperti bekasnya orang yang begadang, salat malam gitu. Dia malamnya ini semangat beribadah sehingga yadharu fil wajhi mithlul kalaf wa tahayyuj wa sufrah. Jadi ketika pagi hari, ketika siang hari itu wajahnya sayu. Kenapa? Karena malamnya kurang tidur. Kemudian bekas ada tahayyuj, adanya mujahadah, semangat yang menggelora ketika malam harinya dengan beribadah, dengan qiyamul lail, sehingga siangnya kelihatan nampak sayu, nampak lelah begitu karena malamnya fokus untuk beribadah. Nah, maka dikatakan di sini di riwayat Abu Quraib qala haddatsana Ibnu Yaman an Sufyan an rajulin anil Hasan simahum fi wujuhihim min athari sujud ay as-sufrah. Ay as-sufrah. Jadi wajahnya sayu menguning begitu. Dan riwayat setelahnya bisa dilihat teman-teman, haddatsana Ibnu Abdil Ya'la haddatsana Al-Mu'tamir an abihi qala za'ama syaikhul ladzi kana yaqussu fi usrin wa qara'a simahum fi wujuhihim min athari sujud fa za'ama annahu as-sahar yura fi wujuhihim. Jadi wajahnya ini nampak sekali habis begadang, habis qiyamul lail begitu. Dan hadis-hadis setelahnya atau riwayat-riwayat setelahnya mengarahkan hal yang sama. Nah, lagian begini teman-teman, kalau kita mengatakan wajahnya Nabi ini hitam gitu ya, ini kok bertentangan dengan hadis-hadis yang masyhur. Teman-teman bisa lihat misal di dalam Sahih Bukhari, bisa lihat di situ dari Sayyidina Jabir bin Samurah dikatakan ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhiyanin. Saya pernah melihat Nabi di malam yang cerah gitu ya, mungkin bulan purnama begitu. Faja'altu anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya melihat Nabi. Jadi di atas saya melihat langit, ada bulan, ada purnama, ada cahaya terang, dan di bawah saya melihat ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan wa ilal qamar wa alaihi hullatun hamra fa idza huwa indi ahsanu minal qamar. Kata Sayyidina Jabir bin Samurah, saya melihat Nabi sambil melihat bulan. Nah, Nabi saat itu memakai hullatun hamra. Kalau dalam beberapa keterangan yang saya baca, hullatun hamra ini pakaian khasnya Yaman yang ada corak-coraknya begitu, ada warna hijau, ada warna merah, hamra itu merah ya. Kata Jabir bin Samurah, saya melihat huwa indi ahsanu minal qamar. Nabi Muhammad SAW menurut saya lebih indah dari purnama. Padahal sebagaimana kita tahu, orang Arab itu sangat cinta terhadap bulan purnama karena nggak ada hiburan kecuali ketika bulan purnama saat itu ya, sangat terang begitu. Kata Sayyidina Jabir bin Samurah, Nabi Muhammad itu lebih indah, lebih terang dari bulan. Apakah mungkin kalau lebih terang dari bulan ternyata di jidatnya Nabi ada warna hitam? Ini tentu hati-hati, harus kita waspada dalam memaknai hadis. Ala kulli hal, kita belum menemukan ya satu riwayat baik itu tafsir ataupun hadis gitu ya yang menyatakan bahwa di jidatnya Nabi ataupun jidatnya para sahabat Nabi itu ada tanda hitam. Wallahu a'lam ya, yang secara detail gitu. Adapun mengenai ayat tadi simahum fi wujuhihim min athari sujud, setelah kita cek fakta-faktanya, kebanyakan mengenai makna-makna seperti yang saya jabarkan tadi. Jadi hati-hati
Jangan sampai kita terjebak dalam apa yang diterangkan oleh Nabi. Nabi Muhammad pernah mengingatkan kita, man fassaral Qur'ana bi ra'yih. Barang siapa yang menafsirkan Quran seenaknya dengan pendapat pribadinya tanpa merujuk pada hadis, tanpa merujuk pada ulama-ulama yang expert dalam bidang tafsir gitu ya. Maka kata Nabi SAW, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silakan tempatkan atau silakan booking, siapkan tempatmu ada di neraka. Maka hati-hati teman-teman, kita tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh sembarangan dalam menafsiri ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW kecuali melalui para ulama yang kredibel, yang sanadnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan ini semua kita menjadi lebih waspada dalam memaknai ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.